semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Luca Marini akan jalani tes privat di range Staffelia milik Valentino Rossi dan 2 tes Honda. Luca Marini yang melakukan uji coba di Jerez pekan lalu akan kembali ke lintasan Andalusia pada Selasa dan Rabu menjelang MotoGP Prancis akhir pekan. Ia masih punya waktu untuk pergi ke peternakan milik saudaranya Valentino Rossi. Luca Marini mungkin tidak menjalani debut seperti yang ia impikan di tim barunya Repsol Honda. Namun tak ada yang bisa menyalahkan pembalap Italia ini karena komitmen dan tekadnya. Sejak awal musim pada 10 Maret di Qatar, di mana pembalap asal Pesaro ini menemukan bahwa adaptasinya dengan HRC motor RC213V 2024 tidak berjalan dengan baik. Ia telah melakukan 2 kali perjalanan ke sirkuit Jerez untuk mengendarai motor MotoGP yang telah dipersiapkan agar ia mendapatkan manfaat hari-harinya dengan maksimal. Setelah menandatangani kontrak dengan Honda pada akhir tahun lalu, Luca Marini menghadapi babak barunya di tim pabrikan resmi dengan ilusi dan motivasi maksimal. Masalah datang pada masa pramusim. Setelah menjalani tes Sepang dengan hasil yang baik tapi masih dalam batas normal dengan seorang rookie dengan motor yang masih dalam tahap pengembangan, di mana ia selalu terpaut antara 1 hingga 1,3 detik dari yang tercepat. Pada tes resmi kedua pramusim di Qatar, Luca Marini terpeleset dan berada di urutan ke-20. Adik Valentino Rossi menjadi satu-satunya rider yang jaraknya terus memburuk setiap harinya di pramusim dibandingkan dengan yang pertama di hari sebelumnya. Di Grand Prix Qatar, ia menyelesaikan FP1 dengan selisih 0,9 detik dari pemimpin klasemen, tetapi pada praktis ia memperlebar gap jadi 0,428 detik, sedangkan Q1 selisih lebih dari 1,5 detik. Dalam balapan, Marini finish terakhir di sprint 25 detik di belakang Jorge Martin dan balapan hari Minggu 42 detik dari belakang Pecco, di mana ia juga finish 24 detik di belakang rekan timnya Joan Mir. Luca Marini segera memasuki babak baru ketika masuk ke tim Repsol Honda dan segera memahami bahwa ia harus mulai bekerja. Meski mengalami masalah teknis saat balapan, mantan pengguna Ducati itu tahu ada yang tidak beres. Sudah jelas karena saya melaju sangat lambat, tapi ada masalah. Saya tidak bisa mengatakan apa itu, tapi itu adalah sesuatu yang sederhana yang bisa segera diperbaiki, katanya di Qatar. Masalah yang dijelaskan motorsport.com di sini. Pekan lalu bertepatan dengan tes privat yang dilakukan tim Honda bersama Stefan Bradl. Luca Marini melakukan perjalanan ke Spanyol Selatan mengendarai RC213V, mengambil keuntungan dari peraturan konsesi baru yang dinikmati oleh tim berbasis di Tokyo itu. Baik pembalap Honda maupun Yamaha bebas melakukan uji coba sebanyak atau sedikit mungkin di sirkuit manapun selama musim ini. Dengan hanya dibatasi oleh jumlah maksimum ban, Luca Marini harus mengendarai dan memahami motornya. Dan waktu untuk melakukannya adalah sekarang, bukan di akhir musim. Jika dia mencapai batas ban lebih banyak dari yang direncanakan, tidak masalah, apapun yang harus dia lakukan adalah sekarang. Seorang anggota tim menjelaskan kepada motorsport.com. Luca Marini yang hari ini dan besok akan berbagi lintasan di Jerez dengan tim penguji MotoGP SBK HRC serta tim penguji KTM dan Ducati, berharap dapat membuat langkah maju menjelang MotoGP Perancis pekan ini. Hal terbaik yang bisa kami lakukan saat ini adalah terus membalap, jadi tentu saja sangat menyenangkan bisa pergi ke Le Mans Perancis, jelas Luca Marini menjelang akhir pekan ini. Ini adalah trek yang sangat berbeda dengan bagaimana kami memulai tahun ini. Jadi saya penasaran untuk melihat bagaimana Honda melaju di sana. Kami sedang mengembangkan motor, bekerja sama dengan Honda, mengumpulkan informasi di berbagai lintasan untuk meningkatkannya. Tujuan kami adalah menemukan perasaan yang lebih baik dengan motor agar lebih kompetitif. Selain tes privat minggu dan 2 hari ini dan besok yang telah dijadwalkan lagi di Jerez dengan RC213V 2024, Luca Marini juga sempat mengunjungi range Format 6 pada Sabtu lalu dan menghabiskan hari itu dengan berlatih di lintasan bersama saudaranya Valentino Rossi.
dan pembalap lainnya dari Akademi Tafulia seperti Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, dan Franco Morbidelli, seperti yang diperlihatkan oleh nomor 46 di jejaring sosialnya. Luca Marini adalah adik dari Valentino Rossi, mengikuti jejak kakaknya dengan bergabung di Formula 6 Academy, menapaki lintasan dari Moto3 hingga akhirnya ke MotoGP pada tahun 2021 bersama Muni Formula 6 Racing Team. Luca Marini menunjukkan keteguhan dan dedikasi yang luar biasa. Meskipun perjalanannya berliku, Luca Marini mulai menunjukkan performa yang semakin matang, menjanjikan potensi besar di masa depan. Apakah Luca Marini masih bisa bersaing dengan pembalap Honda lainnya di sepertiga musim ini? Luca Marini masih belum bisa mendapatkan poin di MotoGP 2024 ini. Setelah seri kedua musim ini di Portugal di kelas MotoGP dibagi menjadi 3 level pembalap, setidaknya jika berpatokan pada hasil, kenyataannya ada 6 pembalap yang top yang terdiri dari Jorge Martin, Maverick Viñales, Pecco Bagnaia, Pedro Acosta, Enea Bastianini, dan Marc Marquez. Mereka semua mampu meraih waktu putaran 1,38 detik pada balapan tersebut dan masuk dalam pembalap kelas 1. Akankah Luca Marini bisa membalap dengan baik? Lalu ada Luca Marini yang berada di kelas 3 dan satu-satunya pembalap di kelas itu dengan waktu 1 menit 40 detik. Kenyataannya dengan waktu 1 menit 40,1 detik dia lebih lambat 1,48 detik dari Pecco Bagnaia dan Enea Bastianini. Menariknya di akhir latihan selisih waktu tercepat Marini adalah 1,46 detik. Keseimbangan kekuatan tidak berubah selama balapan akhir pekan. Struktur waktunya tentu berubah ke arah positif dibandingkan balapan pembuka musim di Qatar. Luca Marini hampir 0,3 detik dari pembalap tercepat Pedro Acosta dibandingkan di Portimao. Apa yang tampak sepertiga marginalitas adalah pernyataan yang relevan dunia MotoGP pada tahun 2024. Dari posisi terakhir, adik Valentino Rossi itu naik ke tepi kompartemen untuk melompat ke kelas 2. Karena jika pembalap Honda itu menemukan 0,3 detik kepercayaan lagi pada RC213V, maka dia juga akan menggoyahkan rekan-rekannya di Honda, Zarco dan Takaki Nakagami. Pecco Bagnaia mendemonstrasikan betapa sulitnya pertarungan memperebutkan posisi 1 dan sebagai pembalap pemenang di GP Qatar dalam hal jarak, rider nomor 1 itu hanya kalah 1,5 detik di Portimao. Mendapati dirinya kesulitan finish kelima dalam balapan, kemudian mendapati dirinya terjerembab di gravel. Baik dengan kelompok pembalap di kelas 1 atau 3 MotoGP selalu menarik. Dan akhirnya Pecco Bagnaia bisa menjadi contoh yang baik bagi Luca Marini. Pecco berhasil finish pertama dan berduel dengan Marc Marquez di MotoGP Jerez 2024.